Selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Yona Gabriela, inilah kabar Sumatera. Sebuah rumah di daerah padat penduduk di Padang Sidempuan, Sumatera Utara ludes terbakar. Kebakaran terjadi saat dia sedang sholat isya di masjid samping rumah. Tiba-tiba warga lari keluar rumah saat melihat kobaran api membakar seluruh isi rumah tersebut. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 3 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Polisi hingga kini masih selidiki penyebab pasti kebakaran. Tim gabungan Polres Pelabuhan Belawan Selasa petang menggerebek kampung perjudian di kawasan padat penduduk Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Meski di tengah banjirop sempat menyulitkan polisi di lokasi, namun petugas berhasil mengamankan 3 mesin judi tembak ikan. Tim gabungan Satuan Reskrim Sat Narkoba dan Samapta Polres Pelabuhan Belawan bergerak cepat ke lokasi kampung perjudian di kawasan padat penduduk usai mendapatkan laporan masyarakat yang resah dengan maraknya perjudian di kawasan Gang 2 Palu, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Petugas langsung mendobrak sebuah rumah dan mendapatkan 2 unit mesin judi jenis ikan-ikan. Hanya berjarak sekitar 4 rumah dari lokasi awal, petugas juga menemukan 1 bangunan gubuk yang di dalamnya terdapat mesin judi tembak ikan lainnya. Petugas juga sempat kesulitan menggerebek kampung perjudian karena kondisi banjirop yang melanda kawasan pesisir Belawan selama 3 hari terakhir. Meski tidak ada pelaku yang berhasil ditangkap karena penggerebekan diduga telah bocor. Ratus lebih bakal calon legislatif di Kabupaten Aceh Barat Daya dites uji baca Al-Quran oleh Komisi Independen Pemilihan KIP. Bagi bacalek yang tidak lulus tes baca Al-Quran maka gugur sebagai caleg pada Pileg 2024 mendatang. Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh Barat Daya menggelar tes uji baca Al-Quran bagi 483 orang bakal calon legislatif bacalek. Bagi bacalek yang tidak lulus tes membaca Al-Quran, maka dipastikan tidak akan ditetapkan sebagai caleg pada Pileg 2024 mendatang. Untuk menguji kemampuan para bacalek tersebut, KIP Aceh Barat Daya menggandeng Majelis Permusyawaratan Ulama dan sejumlah organisasi Islam lainnya. Itu kewenangan tim penguji. Tim penguji ya? Itu berapa tim juga? 3 tim dari 3 unsur. Kemenang, MPU, dan LPTQ. Uji baca Al-Quran adalah syarat wajib untuk menjadi calon anggota legislatif di Aceh. Hal tersebut sesuai dengan Kanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008. Dari Kabupaten Aceh Barat Daya, Kaidir Azhar, TV One mengabarkan. Kami akan kembali, tetaplah bersama kami usai jeda.
tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat, lembaga negara kita memastikan kesehatan dan menjaga dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusinya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One. tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda.
Dukungan terhadap bakal calon presiden 2024 terus disuarakan relawan dan sejumlah tokoh masyarakat. Relawan poros Prabowo Presiden menilai sosok Ketua Umum Gerindra tersebut lebih pantas memimpin Indonesia. Sementara sejumlah tokoh budayawan Cirebon menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Relawan poros Prabowo Puan menyatakan pembubaran dan bertekad bulat mendeklarasikan relawan baru dengan nama relawan poros Prabowo Presiden. Dukungan relawan terhadap Prabowo karena dinilai lebih pantas memimpin Indonesia. Prabowo dianggap lebih pantas untuk meneruskan kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo untuk membangun negeri ini. Kami harap relawan poros Prabowo Presiden ini bisa menjadi ujung tombak terhadap kemenangan Bapak Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang. Sejumlah tokoh budayawan di kota Cirebon, Jawa Barat menyatakan dukungan kepada bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Dalam pertemuan tersebut, Ganjar disematkan blangkon khas Cirebon. Saya pribadi sebagai orang Cirebon itu mengakui Bapak sendiri adalah bagian daripada keluarga besar Cirebon. Acara tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh lain, antara lain Sultan Kacirebonan 11 Pangeran Abdul Ghani Natadiningrat dan Bupati Cirebon Imron Rosyadi. Tim TV One mengabarkan. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan saat ini ada 10 nama yang masuk bursa cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Salah satunya adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Hingga saat ini siapa yang akan mendampingi bakal capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo masih terus digodok. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan saat ini ada 10 nama yang masuk bursa cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Puan pun menyebut sejumlah nama yang masuk bursa cawapres, di antaranya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta Menko Polhukam Mahfud MD. Yang paling menarik, Ketua DPR RI itu juga menyebut nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Nama kan banyak, ada 10. Kalau boleh saya sebut, yang ada di media Pak Mahfud, sudah masuk namanya. Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak siapa lagi Mas? Pak Erlangga, ya kan? Nama-nama itu ya termasuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Kalau bisa saya sebut beberapa nama itu dan semuanya tentu saja mempunyai kelebihan-kelebihan yang nantinya akan dipertimbangkan dan kemudian apakah itu bisa bekerja sama dengan calon presiden dari PDI Perjuangan sesuai dengan visi misi, cita-cita dan lain-lain sebagainya. Jadi nama tetap akan kami kerucutkan tapi belum hari ini. Hari ini masih menimbang-nimbang dulu nama-nama yang ada. Puan pun mengemukakan bahwa figur-figur yang masuk dalam bursa cawapres itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang akan menjadi pertimbangan PDI Perjuangan. Bisa saya sebut beberapa nama itu dan semuanya tentu saja mempunyai kelebihan-kelebihan yang nantinya akan dipertimbangkan dan kemudian apakah itu bisa bekerja sama dengan calon presiden dari PDI Perjuangan sesuai dengan visi misi, cita-cita dan lain-lain sebagainya. Jadi nama tetap akan kami kerucutkan tapi belum hari ini. Hari ini masih menimbang-nimbang dulu nama-nama yang ada. Finalisasi pendamping Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 saat ini belum rampung. Ke-10 nama yang masuk bursa cawapres itu akan dikerucutkan kembali oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan masih akan dibahas lebih dalam dengan parpol pengusung lainnya. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono angkat suara soal namanya masuk ke dalam bursa cawapres Ganjar Pranowo. Tetapi AHY menyatakan tetap berkomitmen dengan koalisi perubahan. Pertama, ya berterima kasih kepada siapapun yang
menyebutkan bahwa AHY bisa diperhitungkan dan lain sebagainya, berpasangan dengan siapapun, ya. Termasuk terakhir Ibu Puan Maharani menyampaikan, ya bisa saja dengan Mas Ganjar Pranowo begitu. Saya menghormati, seperti saya menghormati siapapun yang memberikan sikap atau pernyataan. Bagi saya demokrasi adalah ruang yang bebas, ruang yang luas untuk hadirnya gagasan-gagasan semacam itu. Pimpinan yang kami anggap juga bagus kalau selalu terbuka ruang komunikasi. Politik Indonesia memang harus cair. Kita bukan politik pembelahan sebetulnya. Bukan hanya ada dua partai utama seperti layaknya Amerika Serikat. Itu saja mereka selalu membuka komunikasi antara Republicans dengan Demokrat di Amerika misalnya. Nah, kita ini multi-party system. Jadi harus terus membangun komunikasi dengan cair, fleksibel, tapi kami memilih juga tetap menjunjung tinggi etika, nilai, dan juga prinsip-prinsip dalam berkomunikasi politik. Itulah mengapa, selain tentunya menyampaikan apresiasi tadi, kami juga terus memantapkan rancang bangun dari koalisi perubahan ini. Partai Demokrat memberi ultimatum kepada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan bakal calon wakil presiden. Pengumuman bakal cawapres dinilai akan meningkatkan kembali elektabilitas Anies Baswedan. Elit Partai Demokrat menyebut Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono memberikan tenggat waktu kepada bakal capres Anies Baswedan segera mengumumkan bakal cawapresnya. Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyatakan bulan Juni sebagai waktu yang tepat bagi Anies untuk mengumumkan cawapresnya. Sementara Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief menilai lambannya proses deklarasi cawapres membuat turunnya elektabilitas dalam bursa Pilpres 2024. Deklarasi berpasangan capres-cawapres dianggap akan kembali menaikkan elektabilitas Anies. Bakal capres Anies Baswedan sebelumnya menyatakan sudah mengantongi satu nama meski belum mengumumkannya. Tim 8 juga telah menyampaikan satu nama cawapres kepada para ketua umum parpol koalisi perubahan. Prosesnya sudah berjalan. Pada waktunya nanti akan diumumkan. Yang jelas bukan sore ini pengumumannya. Tegas bahwa betul sudah mengerucut menjadi satu nama dan sekarang sudah ada di kantongnya Pak Anies. Kapan dan di mana, bulan apa, hari apa diumumkan itu adalah semua nanti Pak Anies yang akan. Pak Ketua, ya. Tiga Ketua Umum sudah sepakat berarti Pak? Sudah terkomunikasikan dari hasil dari tim 8. Saya bicara tim 8 kan. Tim 8 sudah menyampaikan. Nah bisa saja, ini sekali lagi, bisa saja ketua-ketua yang lain punya preferensi lain, tapi itu walau alam bisa. Tetapi bahwa kami tim 8 sudah juga menginformasikan nama-nama ini kepada ketua-ketua partai. Apa sebenarnya yang membuat Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan tak kunjung mengumumkan nama bakal cawapres? Tim TV One mengabarkan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melontarkan sinyal agar cawapres Anies Baswedan segera diumumkan. AHY juga mengingatkan pentingnya memanfaatkan waktu yang ada untuk memenangkan Pilpres. Apakah semangat kesegeraan ini satu nafas dengan kekhawatiran terjadinya upaya penggagalan Koalisi Perubahan dan juga pencapresan Mas Anies Rashid Baswedan? Bisa jadi. Saya tidak ingin terlalu berandai-andai, tetapi saya kembali kepada tesis dasar. Logikanya adalah dengan semakin cepat bersatu, terintegrasi, baik sistem
maupun orang per orang, maka harusnya seiring dengan tingkat atau kans kesuksesan yang lebih baik. Sebaliknya, kalau kurang waktu, rasanya juga kita harus bekerja jauh lebih rumit. Tetaplah bersama kami, kabar daerah segera kembali usai jeda. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omicron di Jakarta Barat. Lembaga negara kita memastikan kesehatan dan menjaga dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan kabar siang hanya di TV One. TV1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. TV1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! TV1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. TV1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda.
Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat. Lembaga negara kita memastikan kesehatan menjaga dunia yang Mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. TV1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. TV1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Viral di media sosial adanya oknum anggota BRIMOB yang memposting kekecewaannya setelah menyetor uang 650 juta rupiah kepada komandannya untuk meminta tidak dimutasi. Kini Polda Riau angkat bicara dan telah mencopot sang komandan dari jabatannya. Dalam akun media sosial Instagram Bribka Andri, curhatan yang kecewa dimutasi meski telah memberikan uang hingga 650 juta rupiah ke sang komandan. Terlihat percakapan antara Bribka Andri Dharma Irawan dengan atasannya Kompol Petrus yang meminta sejumlah uang. Hingga kini Polda Riau melalui bidang Propam tengah melakukan penyelidikan. Kabid Propam Polda Riau Kompes Johannes Setiawan mengungkapkan terkait oknum anggota Brimob Polda Riau yang bernama Bribka Andri Dharma Irawan curhat ke media sosial soal dirinya menyetor uang kepada komandannya tetapi tetap dimutasi. Kini telah dilakukan pemeriksaan dan sang komandan Kompol Petrus juga telah dicopot dari jabatannya. Itu kan mutasi rutin kan begitu. Jadi mutasi rutin yang kita laksanakan tiap per setengah tahun kan kita ada mutasi rutin itu. Ya. Artinya bukan dimutasi sendiri? Enggak. Oh, kawan-kawannya ada juga mutasi? Juga ada 38 personil itu. Tapi cuma dia nerima Pak ya? Ya. Terkait ini Pak ada keterangan dari Kompol Petrus minta jumlah uang seperti apa? Oh tidak benar itu. Jadi Kompol Petrus kan waktu kemarin itu kan sudah dimutasi itu. Ya, itu. Terkait ibu-ibu ini sudah berapa banyak yang diperiksa? Yang diperiksa terkait ibu-ibu? 8 orang. 8 orang. Sebelumnya, oknum anggota Brimob Polda Riau tersebut mengaku berdinas di Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dirinya menyampaikan keluh kesahnya di akun Instagram pribadinya karena tetap dimutasi ke Pekanbaru meski telah menyetor ke komandannya hingga mencapai 650 juta rupiah. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin Dermansyah, TV One mengabarkan. Informasi tadi menjadi penutup jumpa kita pada kabar daerah hari ini. Saya Yohana Gabriela, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.